Oke teman-teman, hari ini aku mau nanam sayur pare. Kemarin aku udah semai bibitnya. Ini aku semai dulu di polybag biar nanti pertumbuhannya bagus ya. Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa, tapi kemarin karena aku tuh bibitnya dari buah pare sebelumnya yang aku ambilin terus aku keringin. Terus ini aku semai dulu agar tahu nanti yang bisa tumbuh yang mana dan yang enggak yang mana. Jadi bisa dipilah-pilah sebelumnya. Jadi seperti ya ketahanan bibit lah, kita bisa produksi bibit sendiri. Oke, lanjut ke proses tanamnya. Sebelum proses tanam ini, sebelumnya aku udah siapin lahannya dulu. Ini udah aku cangkulin dan aku udah tambahin pupuk organik di olahan tanahnya. Jadi ini tinggal siap ditanemin aja, nggak perlu cangkul-cangkul lebih banyak lagi. Kenapa sih aku milih nanam pare ini? Ya karena memang banyak beberapa kelebihan dari tanaman pare ini. Mungkin salah satunya pare ini lebih mudah ditanam dan mudah dibudidayakan di berbagai lahan. Terus untuk usia panen pare ini sendiri juga lebih cepat dibanding dengan komoditas lain. Misal seperti cabai, tomat itu lumayan lama. Terus pare ini juga bisa dipanen berkali-kali. Jadi tanam sekali bisa panen berkali-kali. Terus untuk harga pare ini di pasaran juga cukup kompetitif, nggak terlalu rendah juga. Terus untuk produktivitas ini termasuk yang tinggi dan bisa mendapatkan untung besar. Tapi berhubung aku ini tanamnya skala kecil, jadi nggak untuk dijual tapi untuk konsumsi sendiri. Terus untuk perawatan parenya ini sendiri cenderung mudah karena ini bisa ditumpang sari dengan tanaman lain. Tapi ini aku fokusin dan untuk satu tanaman aja ya, varietas pare ini aja. Nah, untuk tanaman pare ini sendiri adalah tanaman jenis rambatan ya, jadi perlu tiang rambatan buat menanam pohon pare ini. Ini aku tanam dua-dua, jadi semisal nanti satu mati, satunya ada yang gantiin untuk tanamannya. Jadi aman-aman aja. Nah, untuk hama utama dari tanaman pare ini sangat banyak ya. Ini bisa menurunkan produktivitasnya seperti ada lalat buah, kepek kaki daun, terus oteng-oteng. Aku akan kasih saran dan solusi buat teman-teman yang untuk cara mengatasi dari hama tersebut. Misal yang pertama itu lalat buah, gejalanya busuk, terus berair, terdapat belatung di dalamnya menyebabkan kerugian hingga 80%. Untuk pengendaliannya ini bisa dibungkus pare saat masih muda ya. Terus bisa juga dipasang perangkap warna kuning lengkap, itu bisa kayak ada lemnya. Terus bisa memasang perangkat feromon seperti metil eugenol. Terus pemusnah buah yang terserang agar tidak berkembang biak. Terus yang kedua ada kepek daun kaki. Untuk gejalanya seperti berwarna coklat atau hitam, mengisap cairan daun muda dan buah. Daun ini berubah warna dan buahnya menjadi cacat. Terus untuk pengendaliannya bisa mengambil atau memusnahkan kepek secara manual. Terus juga bisa disemprotkan insektisida sistemik jika serangan parah. Terus untuk hama yang ketiga ada oteng-oteng atau kumbang daun. Ini gejalanya daun pare ini berlubang-lubang hingga habis, tersisa tulang daunnya. Hama berbentuk bulat merah dengan bercak hitam. Untuk pengendaliannya bisa mengumut telur larva yang atau kumbang secara langsung. Terus bisa juga diaplikasi insektisida berbahan aktif. Terus insektisida organik juga bisa. Terus ada juga
hama seperti ulat geraya ya. Ulat geraya atau ngetan timun ini gejalanya ulat pemakan daun dan merusak permukaan buah. Untuk cara pengendaliannya, ini bisa diambil larvanya secara manual, terus pemanfaatan agen hayati atau insektisida yang sesuai. Terus ada juga ini ada kutu daun, gejalanya daun melengkung, mengkeriting, dan pertumbuhannya menghambat. Untuk pengendaliannya bisa disemprot air dengan tekanan tinggi, terus penggunaan sabun insektisida atau insektisida nabati yang lainnya. Oke teman-teman, akhirnya kelar juga. Kebetulan kemarin masih ada sisa bambu buat lancarannya. Ini nanti langsung aku pasangin aja sekalian mumpung belum hujan, karena cuacanya udah mendung banget guys. Lanjut.